hizo Vázquez, sí, sí, Vázquez enganchó. Penalti a favor del Real Madrid. Penalti a favor del Real Madrid. Ya, Real Madrid akhirnya meraih kemenangan setelah menumbangkan Levante, tim yang sedang berada di zona degradasi. Namun, di balik hasil positif ini, Madrid justru menjadi sorotan tajam karena hadiah penalti yang mereka dapatkan. Bukan penalti pada umumnya yang terjadi melalui pelanggaran yang jelas, namun penalti ini lahir dari aksi diving dan pura-pura jatuh demi menggosok penalti, sesuatu yang oleh banyak pihak kerap dilekatkan pada Real Madrid. Pada pertandingan ini, Real Madrid kembali memakan korban. Kali ini Levante, klub kecil yang tengah berjuang keluar dari degradasi. Mereka harus merasakan ketidakadilan akibat aksi diving yang berujung penalti untuk Madrid, sebuah pemandangan yang terasa menyakitkan ketika terjadi saat melawan tim yang secara kualitas dan kondisi sudah tertatih-tatih. Lantas, seperti apa sebenarnya jalannya pertandingan ini? Dan bagaimana aksi diving memalukan Mbappe demi mencari penalti saat menghadapi tim degradasi hingga memicu kontroversi? Mari kita bahas. Lionel Andrés Messi. Gol Mbappe! Lamine Yamal! Ya, pada pertandingan ini, Real Madrid justru tampil jauh dari kata meyakinkan, terutama di sepanjang babak pertama. Bermain di kandang sendiri, cemoohan dari tribun terdengar cukup nyaring, sebuah gambaran jelas dari situasi panas yang sedang menyelimuti klub, mulai dari pemecatan Xabi Alonso hingga luka tersingkir memalukan oleh Copa del Rey oleh Albacete. Alih-alih tampil dominan, tuan rumah justru kesulitan mengembangkan permainan. Madrid gagal menciptakan peluang bersih, bahkan tampak kalah rapi dan kalah siap dibanding Levante, tim kecil yang sedang berkutat di zona degradasi namun tampil disiplin dan terlatih dengan baik. Beberapa kali justru Levante yang mampu melancarkan serangan balik berbahaya. Los Blancos terlihat tidak nyaman mencoba membangun serangan dari berbagai sisi, mencari celah di pertahanan lawan, namun semuanya mentah di kaki tembok kokoh Levante. Penguasaan bola boleh dibilang milik Madrid, tetapi apa artinya jika finishing mereka benar-benar kacau? Hingga peluit babak pertama berbunyi, skor kacamata tetap bertahan, sebuah hasil yang terasa memalukan jika melihat status dan materi pemain Madrid. Memasuki babak kedua, kebuntuan yang tak kunjung terpecahkan akhirnya membuat Madrid kembali mengeluarkan senjata rahasia mereka. Ya, bukan variasi taktik, bukan kreativitas permainan, melainkan cara lama yang sudah terlalu sering kita lihat, gosok voucher penalti. Tak lama setelah babak kedua berjalan, wasit menunjuk titik putih setelah Mbappe menjatuhkan diri di kotak penalti Levante. Sekali lagi perlu ditegaskan, menjatuhkan, bukan dijatuhkan. Vázquez. Una fuera, Vázquez, sí, Vázquez, qué bien la hizo, Vázquez, sí, sí, Vázquez. Disinilah rasa heran itu muncul. Benarkah tim sebesar Real Madrid dengan skuad penuh bintang dan status raksasa Eropa harus mengandalkan cara seperti ini untuk menaklukkan tim kecil yang sedang berjuang menghindari degradasi? Mungkin pendukung Ormas Putih akan berkata, penalti itu wajar, itu bagian dari sepak bola. Ya, kita sepakat, penalti memang bagian dari sepak bola jika didapatkan dengan cara yang sah dan adil. Namun yang terjadi di laga ini justru sebaliknya. Dari tayangan ulang yang diperlihatkan, tidak tampak adanya kontak fisik dari pemain Levante. Mbappe terlihat jelas menjatuhkan diri, melakukan diving dengan harapan mendapatkan hadiah penalti. Dan yang membuatnya semakin sulit diterima, insiden sejelas ini justru lolos dari pantauan VAR. Tidak ada koreksi, tidak ada tinjauan ulang yang adil. Wasit tetap pada keputusannya, menunjuk titik putih, sementara Levante, tim kecil dari zona degradasi, hanya bisa pasrah menerima ketidakadilan di hadapan raksasa sepak bola Spanyol. Vázquez. Una fuera, Vázquez, sí, Vázquez, qué bien la hizo, Vázquez, sí, sí, Vázquez enganchó. Penalti a favor del Real Madrid. Lagi-lagi, Real Madrid menang, dan lagi-lagi kemenangan itu meninggalkan tanda tanya besar. Lantas seperti apa menurut kalian?
Apakah itu benar-benar penalti murni atau justru contoh nyata diving klasik yang menzolimi tim kecil? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, untuk menemani pembahasan ini, yuk dengarkan lagu dari Bang One Ball. Terakhir dan paling penting, woi, subscribe woi. Babak pertama Madrid kayak kehilangan arah. Main di kandang sendiri tapi mental lagi parah. Cemohan turun dari tribun, luka belum sembuh dari Copa del Rey. Albacete masih menghantui ruh. Levante datang tanpa nama besar, tapi main rapi, disiplin, temboknya keras. Madrid pegang bola, statistik boleh unggul, tapi peluang nihil, finishing cuma jadi judul. Tim kecil bertahan, kerja keras tanpa gaya. Yang gede frustrasi, mulai panik, mulai gaya. Skor kacamata nutup babak pertama. Pertanyaan muncul, kok raksasa begini mainnya? Titik putih lagi, drama terulang kembali. Bukan dijatuhkan tapi jatuh sendiri. Tim kecil dizolimi, mimpi mereka mati atas nama bintang dan warna putih suci. Titik putih lagi, drama terulang kembali. Bukan dijatuhkan tapi jatuh sendiri. Tim kecil dizolimi, mimpi mereka mati atas nama bintang dan warna putih suci. Masuk babak 2, solusi bukan taktik, bukan kombinasi, bukan umpan jantik. Senjata rahasia kembali dipakai. Gosok bucer penalti, cara lama dipakai. Mbappe di kotak, kontak, nihil bro, tapi badan rebah. Wasit bilang, ingat kata-kata, ini penting dicatat. Dia jatuh sendiri, bukan dijatuhkan. VAR tidur, layar bisu, keadilan hilang, kamera jadi palsu. Levante cuma bisa angkat tangan. Melawan sistem, apa artinya perlawanan? Titik putih lagi, drama terulang kembali. Bukan dijatuhkan tapi jatuh sendiri. Tim kecil dizolimi, mimpi mereka mati atas nama bintang dan warna putih suci. Titik putih lagi, drama terulang kembali. Bukan dijatuhkan tapi jatuh sendiri. Tim kecil dizolimi, mimpi mereka mati atas nama bintang dan warna putih suci. Ini bukan soal benci, ini soal nurani. Kalau gede harusnya menang pakai kualitas asli. Bukan pura-pura jatuh, bukan akting murahan. Lawan tim degradasi tapi pakai cara lisikan. Lucu tapi nyata, sedih tapi biasa. Kalau Madrid menang kontroversi selalu ada. Tim kecil kerja keras, darah keringat tumpah, tapi kalahnya bukan karena kalah bermain bola. Sejarah akan tulis skor di papan, tapi ingatan publik simpan ketidakadilan. Dan tiap titik putih yang tak wajar jatuh, akan selalu ada suara yang bilang ini gak patut. Sepak bola milik semua, bukan cuma raksasa. Hormati yang kecil, keadilan itu harga. Titik putih boleh ada, tapi jangan curang. Karena kemenangan kotor tak pernah benar-benar menang. Titik putih lagi, drama terulang kembali. Bukan dijatuhkan tapi jatuh sendiri. Tim kecil dizolimi, mimpi mereka mati atas nama bintang dan warna putih suci. Titik putih lagi, drama terulang kembali. Bukan dijatuhkan tapi jatuh sendiri. Tim kecil dizolimi, mimpi mereka mati atas nama bintang dan warna putih suci.